Pagi ini pagi yang berbeda buat saya. Saya akan melihat dari dekat kehidupan pasukan TNI yang menjaga Pulau Terselatan Indonesia. Ya, di Pulau Dana, Nusa Tenggara Timur ini saya bertemu dengan pasukan yang harus bertahan hidup di pulau yang tidak berpenghuni itu. Harum sekali. Harum apa ya? Aroma sedap memancing saya untuk menuju ke belakang barak. Oh, ternyata bau sedap ini berasal dari dapur darurat milik TNI. Pagi itu, anggota TNI yang piket masak harus memasak menu sarapan nasi goreng untuk 34 anggota TNI di Pulau Dana. Masing-masing personil berbagi tugas. Ada yang bertugas menggoreng, meramu bumbu, mengatur api dari kayu bakar hingga memotong sayur-sayuran. Sisanya menyiapkan menu hidangan makan siang. Menu makanan siang terhitung sederhana, sayur asam dan tumis kangkung dan bumbu-bumbu ala kadarnya. Tim Satgas terkadang tidak dapat memenuhi kebutuhan akan protein karena sulitnya menjangkau pasar terdekat dan juga dana untuk logistik yang terbatas. Untunglah mereka sesekali bisa mendapatkan pasokan ikan segar dari para nelayan. Lonceng pun dibunyikan oleh Pak Masus, sang ketua tim masak pagi itu. Dan ini berarti waktunya makan. Asik nih, seluruh anggota tim Satgas baik marinir dan Yonif 743 Kupang langsung menyantap hidangan sarapan ala Pulau Dana. Nikmat rasanya, walau hanya menyantap nasi goreng tanpa lauk. Untungnya, walau di pulau ini pasukan Satgas kesulitan mendapatkan bahan pangan, mereka tidak kesulitan mendapatkan air bersih. Sumber air tawar ini berlokasi tak jauh dari dapur. Sumur alami hasil resapan air ini berada di celah-celah pohon besar yang tumbuh di tengah savana. Air bersih ini pun digunakan untuk mandi dan minum. Ya, begini caranya, semua serba manual karena memang sumber air yang ada di Pulau Dana ini cuma satu, yang ada di bawah pohon ini. Dan cara mengambilnya harus menggunakan ember dan ke bawah. Air-air ini pun didistribusikan ke dalam pos dengan cara manual pula. Puluhan jerigen dibawa di atas motor untuk dipakai mandi dan keperluan minum dan masak-memasak. Nah, untuk yang ini ada tim pengangkut air yang melakukannya. Di pos ini jadwal-jadwal tim sudah dibagikan. Ada tim memasak, tim mencari air, dan tim mencari kayu bakar. Sisanya main voli. Hehehe. Iya, olahraga favorit di pulau ini selain sepak bola, ia bermain voli. Hampir setiap pagi dan sore mereka bermain voli. Untuk sesaat ramai karena kami bersorak-sorak bermain voli. Pos penjagaan pulau terdepan di Pulau Dana ini merupakan salah satu pos yang kondisinya cukup baik. Selain bangunannya sudah permanen, fasilitas yang ada di dalam pos cukup memadai. Listrik misalnya, pos ini sudah dialiri listrik selama 24 jam penuh. Sumbernya pun berasal dari tenaga alami atau hybrid yang berasal dari kincir angin dan pembangkit listrik tenaga surya. Matahari yang terik sepanjang hari mampu menghasilkan listrik 10 kWp dan untuk kincir angin listrik yang dihasilkan adalah sebesar 4 kW. Besarnya kapasitas listrik ini mampu memenuhi kebutuhan listrik di dalam pos penjagaan. Sungguh merupakan sebuah karunia dari Tuhan terhadap sebuah pulau yang terisolasi. Saya membayangkan apabila teknologi hybrid ini bisa diterapkan di seluruh area Pulau Dana. Pastinya kebutuhan listrik tak lagi bergantung kepada perusahaan listrik negara. Tapi pasukan listrik yang berlimpah tidak diiringi dengan pasukan tempat tidur yang cukup. Jumlah personil sebanyak 34 orang ternyata tidak imbang dengan jumlah kapasitas tempat tidur yang sama pula. Para anggota TNI pun terpaksa tidur berbagai tempat tidur. Oh lala. Hambatan lainnya, pasukan Satgas Pengamanan Pulau Terluar atau Satgas Pamputer harus waspada pada gigitan nyamuk malaria. Di sini nggak tentu, jadi kita tergantung ke musim. Kalau sekarang sih musimnya nggak ada nyamuk, tapi kalau pada saat udah musim timur banyak nyamuk, jadi kami dengan itu anak-anak saya siapkan untuk mengamankan kelambu. Oh gitu, jadi Tidak ada musimnya. Karena sebelumnya udah ada personel dari yang Satgas sebelumnya terkena penyakit malaria. Oh iya, Disiapkan ya. Sementara itu, untuk melakukan koordinasi antara pasukan dengan Markas Kesatuan Kompi di Biak Papua dan Korem Kupang, pos ini sudah mempunyai alat komunikasi yang mumpuni. Dari sinilah mereka bisa berkoordinasi dan menentukan sebuah kebijakan. Setelah melihat kondisi barak, ini dia yang saya tunggu-tunggu. Latihan menembak. Dengan berbekal senjata buatan Pindad, tim Satgas Marinir dan Yonif 743 Kupang ini tetap berlatih menembak. Tujuannya untuk menjaga kemampuan anggota TNI meningkatkan performa kualitas menembak sasaran. Latihan menembak ini kerap kali dilakukan di padang savana. Sebanyak 3 anggota pun bergiliran untuk latihan menembak dengan pengawasan dan arahan pelatih. Ketiga anggota tersebut ditugaskan untuk menembak target sejauh 30 meter.
Target-target ini ditembak dengan posisi yang berbeda-beda, yaitu posisi tengkurap dan posisi duduk. Nah, ini dia ternyata hasil tembakan yang mengenai target papan sasaran tembak. Ternyata kemampuan menembak anggota Satgas masih tetap terjaga kualitasnya. Lumayan. Ya, Gimana? itu bukan lumayan lagi tuh. Lumayan sih 5 dari 6. Enggak, dari 5 dari 5 butir. 5 dari 5 baru mulai target ya, Dan. 5 masuk 5. Ini udah masuk nih. Udah masuk ini ya? Udah masuk hitam ya? Saya pun baru mengetahui bahwa senjata ternyata perlu dikalibrasi. Hal ini dilakukan agar senjata yang dipakai oleh para anggota Satgas selalu menembak tepat sasaran. Namun, tetap saja dibutuhkan latihan yang banyak, terutama latihan pernafasan yang baik. Saya pun berkesempatan untuk berlatih menembak. Ternyata tidak semudah yang saya lihat ya. Butuh kedisiplinan dan tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam memegang senjata. Belum lagi kita harus menjaga konsentrasi dan keamanan diri pada saat latihan. Kesempatan ini pun saya gunakan dengan sangat baik. Hasilnya saya mampu melakukan latihan menembak seperti yang para anggota Satgas lakukan. Tapi kalau untuk target, dari 3 tembakan yang saya lepaskan, 2 peluru masuk di dalam sasaran. Sementara peluru yang lain sedikit melebar keluar. Not bad. Ini berarti saya masih banyak catatan. Selain kurang tenang, napas saya kurang teratur. Insting untuk menembak. Waktu semakin siang. Ini waktunya patroli pengawasan pengamanan pulau bertugas. Setelah kemarin mengawasi daerah savana, Satgas yang dipimpin oleh Letu Mustafa Bugis kembali melakukan patroli di kawasan hutan. Kali ini kita akan menuju ke dalam hutan yang menjadi ekosistem hewan langka seperti rusa, burung merpati hutan, dan lainnya. Karang-karang serta bebatuan tajam kita lewati. Ekosistem hutan di Pulau Dana sendiri sampai saat ini masih terjaga. Perburuan dan penebangan hutan liar masih dalam kategori minim. Pada kesempatan patroli kali ini, tim Satgas membawa kami menuju Danau Merah dan Danau Putih. Penyebutan nama Danau Merah dan Danau Putih ini bukanlah tanpa alasan. Danau Merah merupakan danau yang dulunya merupakan tempat perang sebuah kerajaan di Pulau Dana dalam memperebutkan wilayah kekuasaan. Korban-korban perang banyak yang meninggal di danau ini. Itulah mengapa danau ini dinamakan Danau Merah. Sisa-sisa kerajaan di Pulau Dana masih dapat terlihat sampai saat ini, yaitu masih banyaknya bebatuan yang merupakan bekas bangunan pemukiman yang telah hancur. Setelah mengalami perjalanan yang cukup melelahkan, setengah jam perjalanannya, kita menemukan juga sumber air yang berasal dari sumur Putri. Air tadi saya rasakan tawar, dan menurut para anggota di sini bisa diminum langsung ya? Iya bisa.